Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah pagi ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan sungguh-sungguh menghampiri Tuhan. Betapa hati kami bersyukur karena Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Pagi ini kami mau mempersembahkan hidup kami. Haleluya. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita mau katakan lagi, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan, hanya ini
Benar Tuhan, sesuai pujian yang kami naikkan Tuhan, kami mau persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Dibanding dengan harta kekayaan kami, kasih-Mu sungguh luar biasa, jauh Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami tidak dapat memberikan harta benda kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah pagi ini, kiranya Tuhan Engkau pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus Allah Tuhan memimpin ibadah pagi ini Tuhan. Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu Tuhan turun atas ibadah pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh para pelayan-pelayan-Mu, kiranya Engkau sertai dengan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan buka ibadah pagi ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita katakan amin. Kita akan tetap berdiri saudaraku. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Amin. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru
Kita mau bersyukur karena cinta kasih Yesus tidak pernah berubah. Bahkan dia menjadi kekuatan dalam setiap pergumulan kita. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kita bersyukur punya penolong yang selalu setia, sehingga kita dapat menanggung segala perkara, dapat kita tanggung di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan.
katakan lagi, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi kita katakan, Segala perkara dapat ku tanggung. Benar Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. di dalam Dia yang memberi kekuatan, Aku serah Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Dia setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, tetap percaya Tuhan setia. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap percaya sekalipun kami hidup berbagai pergumulan, tapi kami tahu Engkau setia. Terima kasih, janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang setia, menggenapi setiap perjanjian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini biarlah umat-Mu terima berkat yang terbaik daripada-Mu. Pakai lidah bibir hamba yang terbatas ini, pengetahuan yang terbatas juga Tuhan, biarlah umat-Mu menerima dari Engkau sendiri. Kami sambut setiap kebenaran firman Tuhan dan terima kasih kami sudah ada di tempat ini pagi ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan staf majelis semua, mengucapkan syukur dan terima kasih. Saya masih ada kesempatan melayani di tempat ini dan memberitakan firman Tuhan bahkan bagi kita sekalian ya. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita, penuh pengharapan, penuh iman kepada Tuhan. Ya, karena itu kita ada di sini hari ini, pagi ini ya. Ada bermacam-macam pergumulan yang kita semua alami, masing-masing berbeda, tapi toh kita kuat sampai hari ini melewati semuanya, dan kita ada di rumah Tuhan, memuji-muji Tuhan, mengucap syukur, bahkan percaya hari esok kita indah di tangan Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Iman dan pergumulan. Ya, apa iman itu? Oh maaf. Ya, kembali lagi. Sebetulnya apa definisi iman? Bapak Ibu Saudara pasti menjalani kekristenan ini bertahun-tahun, harusnya sudah punya definisi tentang iman. Ya, iman adalah keyakinan dari Bapak Ibu Saudara kepada Allah, kepada firman-Nya, pada janjinya. Ya, iman adalah dasar yang tidak kelihatan, tetapi nyata, ada, benar-benar Allah itu ada. Ya, iman itu adalah keyakinan kita
kepada Allah dan kepada kebenarannya, kepada firman-Nya. Lalu pergumulan, saya cari di kamus, pergumulan itu artinya pergulatan katanya ya, diterjemahkan pergulatan. Nah, ini menurut saya kiasan ya. Jadi kalau dikatakan pergumulan hidup, itu dalam hidup kita mengalami musim bergulat. Bergulat dengan apa? Dengan kebutuhan hidup misalnya ya, bergulat dengan ekonomi, dengan sakit penyakit, ya, bergulat berhadapan atau harus menghadapi suatu musim dalam kehidupan kita. Ya, itu menurut saya artikan sebagai pergumulan, kesulitan, kesukaran, masalah gitu ya. Dan tidak ada seorang pun yang luput dari masalah dalam hidup ini. Selama kita masih berstatus manusia, ya, kecil, besar, dewasa, usia lanjut, semua punya yang namanya masalah. Atau semua boleh dikatakan mengalami musim-musim pergumulan dalam hidup ini. Tetapi jangan sampai tidak punya iman. Kalau kita punya pergumulan, punya masalah, kita harus punya iman juga. Jangan tinggalkan iman kita. Nah, saya di jalan bertanya-tanya, Tuhan Yesus itu kan Tuhan Allah, ya, datang ke dunia. Apakah dia juga mengalami pergumulan hidup? Menurut Bapak Ibu gimana? Tuhan Yesus punya pergumulan hidup enggak? Ada yang jawab punya. Saya dengar ada yang jawab punya. Iya betul, setidaknya ada 3 ya. Tapi ya itu pertama ketika Tuhan Yesus dicobai. Di dalam Injil Lukas 4 ayat 1 sampai 13 itu ada 3 kali Tuhan Yesus dicobai. Pencobaan yang pertama apa? Batu disuruh oleh iblis jadikan roti. Karena apa waktu itu? Tuhan Yesus lapar. Tidak ada makanan. 40 hari dia berpuasa, lapar. Setiap kita pernah merasa lapar. Bahkan sehari 3 kali ya kita lapar. Jadi ada jamnya, jam makan pagi, makan siang, makan sore. Kadang ditambah makan malam. Setiap kita mengalami masalah kampung tengah kata orang itu, lapar. Karena itu setiap retret juga ada seksi konsumsi. Ada yang menyediakan konsumsi, makanan pokok, kebutuhan pokok manusia. Kalau ini tidak terpenuhi akan menjadi satu pergumulan. Masalah perut ini bisa ada pertengkaran, bisa ada perselisihan, ada saling berebut kedudukan, ya kan? Masalah pokok ini penting. Nah, Tuhan Yesus pernah mengalami sebagai manusia, membuktikan bahwa Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus itu benar-benar ingin mewakili akan pergumulan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus pernah merasa lapar. Lalu ada pencobaan. Buat jalan pintas aja, batu itu jadikan roti, kata iblis kan. Wah, masuk akal sekali, di batu ini yang dipegang udah mirip betul-betul roti gitu. Bundar gitu. Andaikan batu ini roti gitu, makan aku bisa ndak lapar lagi. Nah, pencobaan lagi berikutnya tentang apa? Kuasa, atau Tuhan Yesus dibawa naik bumbung atas bait suci, diperlihatkan ya akan segala waktu itu dicobai untuk jatuh ya dari bumbung bait suci. Kamu pasti anak Allah, buktikan bahwa kamu itu anak Allah. Ya, buktikan bahwa diri kita itu hebat gitu, seolah-olah kalau sekarang ya. Cobai Tuhan.
dengar suara Tuhan supaya melakukan sesuatu yang benar, yang taat, kita malah lebih memilih ada suara-suara, coba aja lakukan yang tidak benar. Nah, itu seolah-olah Tuhan Yesus sedang ada di atas bumi bait Allah, disuruh loncat. Nanti pasti ada malaikat yang menatangmu. Kita dicobai dalam pergumulan hidup sehari-hari juga, cobai aja Tuhan Allah. Tidak usah datang ke gereja sungguh-sungguh, tidak usah sungguh-sungguh jadi orang Kristen. Bahkan coba lakukan dosa, bahkan gitu ya mungkin ya. Karena saking beratnya pergumulan hidup, sampai pikiran kita nih kacau. Sampai berpikir tak cobai Tuhan Allah gitu ya. Oh, ada ayatnya Bapak Ibu, tidak boleh cobai Tuhan Allah ya. Dan Tuhan Yesus pun berkata, jangan kau mencobai Tuhan Allah. Bahaya. Tuhan pakai iman untuk mengalahkan cobaan. Yang terakhir, Tuhan diperlihatkan apa? Harta kekayaan dunia, kegemerlapan, kemewahan, kenikmatan hidup. Bukankah ini yang banyak orang impi-impikan? Kalau nanti aku sudah pensiun, aku sudah bisa punya tabungan besar, aku bisa menikmati yang namanya kemewahan, kekayaan. Wah, hidup ini sangat bernilai, begitu ya, mungkin ya. Tuhan Yesus ditawarin begitu juga. Tetapi ada embel-embelnya. Kamu bisa, Tuhan Yesus, kamu bisa, kata iblis. Kalau sekarang sembah aku dulu. Nanti semua kekayaan itu akan kuberikan kepadamu. Nah, ini pergumulan anak-anak Tuhan di zaman-zaman sekarang juga bisa terjadi. Kita pengen kaya, tidak kaya-kaya ya. Kita berusaha banting tulang, kepala jadi kaki katanya ya. Kaki jadi kepala itu seperti apa? Akrobat. Pengen kaya, tidak bisa kaya juga. Sampai usia 50-60 tahun juga tidak kaya-kaya seperti yang diimpikan. Ada suara-suara, udah tidak usah pakai cara iman-iman aja. Ini ada caranya misalnya ya. Alternatif. Pakai cara apapun itu ya yang ditawarkan oleh iblis. Wow, zaman ini lebih mudah orang untuk berbuat dosa daripada hidup kudus, hidup benar, hidup suci, ngikuti firman. Hari ini. Nah, tapi bagaimana? Tuhan Yesus adalah teladan. Kalau kita mau beriman, Tuhan Yesus bilang, oh jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Yang hanya patut disembah adalah Tuhan Allah kita. Ya, ada pencobaan yang lain. Tuhan Yesus itu pernah mengalami penolakan. Ya, ditolak oleh lingkungannya, saudara-saudaranya bahkan keluarganya. Memarahi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalami cobaan di Taman Getsemani. Ya. Tuhan Yesus mengalami terasing, merasa sendiri dan bergumul dengan pergumulannya sendiri, seorang diri. Murid-muridnya yang 12 orang itu tidur. Ditinggalkan sendiri, bergumul di Getsemani. Dan Tuhan Yesus juga pernah di atas salib. Itu pergumulan fisik, mental, dicaci, diolok. Seperti apa itu pergumulan yang Tuhan Yesus alami. Dan dia mau alami semua itu jadi manusia datang ke dunia supaya bisa menjadi penanggung atas pergumulan dan persoalan manusia. Khususnya kita semua orang yang percaya kepadanya. Di dalam Dia kita nanti akan melihat bagaimana kita kuat, bagaimana kita dapat mengatasi dan menang terhadap segala pergumulan yang kita alami. Ya, nah dari tema yang diberikan Bapak Gembala, iman dan pergumulan, kata hubungnya itu kata dan. Saya renungkan kenapa dan, tidak atau. Ya. Kalau atau itu kan jadi pilihan. Mau pilih beriman atau pilih
fokus pada pergumulan. Bisa tidak beriman menghadapi pergumulan. Tetapi ini yang dipilih Pak Gembala adalah dan. Kata hubung dan itu berarti berjalan bersama-sama, seiring berjalannya waktu. Iman dan pergumulan itu dua hal yang harus bersama-sama kita hadapi. Jangan sampai salah satunya tidak kita miliki. Sebab pergumulan tanpa iman, ya, pergumulan tanpa iman kepada Tuhan akan menyebabkan akhir yang buruk, bukan finishing well. Finishing bad mungkin ya bahasa Inggrisnya Pak Yo. Akhir yang buruk, kehancuran dan malapetaka. Kalau orang tidak beriman menghadapi pergumulan, sudah tidak mau cari Allah, tidak seperti lagu tadi Bu Mika pilih, tidak mau tetap percaya di dalam pergumulan, dia akan mengalami kehancuran, malapetaka dalam hidupnya. Tetapi juga iman tanpa pergumulan itu jadi iman yang lemah, iman yang tanpa uji. Kalau Bapak Ibu cuma beriman kepada Tuhan, berdoanya minta Tuhan beri saya terlepas dari segala cobaan. Dan benar-benar dikasih terlepas dari pencobaan terus. Tidak pernah mengalami suatu pergumulan, tidak pernah mengalami suatu kesulitan. Saudara jadi orang yang manja. Doanya cuma minta yang enak-enak, sesuai keinginan hati. Lalu kalau Tuhan penuhi terus keinginan hati saudara sendiri, jadi apa kita? Kekristenan kita lemah. Kekristenan kita bukan kekristenan yang mendobrak atau kekristenan yang tidak akan naik level. Ya, tidak bisa jadi orang Kristen yang bertumbuh, imannya tidak bisa jadi dewasa. Bahkan menjadi egois. Ada sebuah cerita, ya Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, dari anak bayi disayang orang tua karena baru pertama kali punya anak, sampai menjadi anak usia di bawah 5 tahun, disayang, tidak pernah dihukum, ya namanya anak kecil ya, selalu disayang. Sampai jadi anak-anak, sudah sekolah SD, sayang cinta kasihnya orang tua ini juga tidak pernah menghukum, tidak pernah salah. Anak ini minta segala sesuatu disediakan, diberikan karena keluarganya berkecukupan. Akhirnya anak ini menjadi remaja, jadi pemuda, dia menang-menangan di sekolah. Dia menang-menangan di antara temannya. Lalu dia buat geng. Dia jadi orang yang tidak pernah dihukum kalau dia salah, dia harus menang, dia harus benar, dan semua keinginannya harus terpenuhi, karena dia sudah dibiasakan dari kecil, sudah dibentuk sedemikian rupa. Kira-kira jadi apa anak ini? Besarnya jadi egois, semua harus nurut ke dia. Dia jadi pimpinan geng, dia melakukan banyak kejahatan, dia merampok, dia memperkosa, dia banyak membunuh. Tidak merasa bersalah karena dia tidak pernah dididik bahwa itu salah, ini benar. Selalu mendapat kasih sayang seperti itu. Apa saja yang dia inginkan dia dapatkan. Akhirnya dia menjadi penjahat yang besar di kota itu dan ditangkaplah oleh polisi. Dijatuhi hukuman, singkat cerita ya. Saking jahatnya dijatuhi hukuman tembak mati. Nah ini kisahnya. Sebelum dia ditembak mati ada waktu dipertemukan dengan mamanya yang selalu menyayangi dia. Dikasih kesempatan, kamu boleh menyampaikan pesan terakhir sebelum ditembak eksekusi, dan juga mamamu dipersilakan untuk menyampaikan sesuatu sebelum engkau dieksekusi dan mati. Si mama ini juga merasa, apa yang mau saya sampaikan? Kenapa anak saya jadi seperti ini?
anak yang saya cintai, saya kasih, saya harapkan satu-satunya. Dialah masa depan saya. Ternyata kok jadi penjahat. Begitu sadis, sampai dihukum harus dieksekusi tembak mati. Mau ngomong apa si ibu ini? Ragu-ragu mendekati anaknya. Anaknya juga diam, 1000 bahasa. Tapi karena sudah waktunya, silakan maju. Si anak ini mulai angkat tangan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kira-kira akan berpelukan begitukah? Kira-kira anak ini akan bertobat lalu merasa aku sudah menjadi orang jahat? Tidak Bapak Ibu. Ketika mamanya melihat anaknya angkat tangan dan mamanya ini juga datang merangkul anak ini, dibalik rangkul keras oleh anak ini sehingga ibu ini tidak bisa berkutik. Apa yang dilakukan setelah itu? Anak ini berkata, gara-gara kamu saya jadi seperti sekarang ini. Kamu sudah salah mendidik. Saya terlalu dimanja. Apa saja yang saya inginkan kamu turuti. Sekarang saya jadi seperti ini dan akhir hidup saya akan ditembak mati. Dengar katanya. Jangan lakukan yang sama pada adik-adik saya. Waktu ibu ini tidak bisa berkata-kata, ibu ini menyadari juga kesalahannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Telinganya ibu ini sambil digigit sampai putus oleh si anak ini. Setelah putus bisa dilepaskan. Itulah penyesalan yang begitu dalam. Tidak bisa diubah kenyataan ini. Dan ditembak mati. Ya. Iman tanpa pergumulan, tanpa diberi suatu tantangan menghadapi kesulitan, kesukaran, semuanya serba pengennya enak, pengennya berdoa diberkati, sakit disembuhkan, ya, segala sesuatu jadi nikmat kalau di dalam Tuhan. Tidak pernah melihat satu sisi yang berbeda. Tuhan Yesus itu jadi manusia. Dia menderita loh. Itu sesuatu hal yang tidak enak-enakan. Allah jadi manusia itu dihina, terhina. Allah yang sangat tidak terbatas dibatasi karena dia sudah menjadi manusia datang ke dunia. Nah, kalau kita mau menteladani sebagai orang percaya, orang Kristen kepada pribadi Yesus saja, Tuhan Yesus mengalami pergumulan. Kita jangan punya iman yang selalu ingin hidup enak, nikmat. Kalau di dalam Tuhan itu pasti kaya, ya, penuh kelimpahan, kemudahan. Tidak usah kerja nanti ada berkat gitu. Itu sesat. Itu bukan ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Baik, kisah itu sangat membuat hati kita, kisah tentang orang tua yang salah memberi kasih sayang gitu ya, tidak pernah menghukum, itu membuat hati kita ini merasa jangan sampai kita salah lagi. Yang pasangan muda punya anak kecil, bertobat kalau masih punya kesalahan dalam mendidik, sebab anak itu tidak usah sampai berhasil. Sekarang masih remaja saja sudah bisa melawan orang tua. Betul ya? Itu karena didikan dari kita juga yang salah. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab selanjutnya, apa yang dikatakan, didoakan oleh Musa dalam Mazmur pasal 90. Maaf, ini tidak bisa. Oke. Mazmur 90 ayat 15. Buatlah kami bersukacita seimbang
dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Ini yang pertama ya, doa Musa. Musa berdoa, Tuhan buat kami seimbang. Buat kami berbahagia seimbang dengan apa? Tahun Engkau menindas kami. Seimbang yang diminta oleh Musa. Dulu saya tidak begitu meyakini doa seperti Musa. Ya, sebelum punya pengertian, doanya inginnya lebih diberkati, lebih enak hidupnya ya. Apa saja bisa berhasil kalau sudah berdoa sama Tuhan. Tidak mengalami pergumulan, tidak mengalami sakit penyakit, begitu ya. Nah, Musa berdoa, buat kami seimbang Tuhan. Jadi jangan selalu minta enak ya dalam doa kita kepada Tuhan. Yang kedua, Rasul Paulus pun dalam perjanjian baru berkata, Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi Rasul Paulus pun mengalami dua sisi dalam kehidupannya. Ada kelimpahan, dia tahu. Dia pernah mengalami. Apa itu kekurangan? Rasul Paulus pun berkata, aku ngalami, aku tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kekristenan kita tidak terlepas dari kesulitan, kesukaran. Justru itulah pergumulan kita yang akan membuat kita dewasa. Nah, Rasul Paulus melanjutkan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Tidak ada rahasia bagiku. Ya, Tuhan betul-betul mendidik sempurna apabila kita masuk dalam kebahagiaan maupun di dalam penderitaan. Itu yang Rasul Paulus katakan, tidak ada sesuatu yang rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, Rasul Paulus mengalami itu. Nah, iman akan berjalan seiring ya dengan persoalan, dengan pergumulan, tetapi imanlah yang akan membuat kita menang. Ini ada dua perbandingan Bapak Ibu Saudara, antara Simson dan Yusuf. Bagaimana Simson mengalami kehancuran pada akhir hidupnya. Bagaimana Simson mengalami malapetaka dalam akhir hidupnya. Padahal dia sudah dipilih sebagai hamba Allah, nasir Allah. Simson ini diberi kekuatan fisik luar biasa. Ya, dia bisa kalahkan beruang singa. Wah, luar biasa Simson ini. Semua tahu ceritanya Simson ya. Secara fisik kuat luar biasa, tetapi mentalnya, karakternya sangat bertolak belakang dengan Yusuf. Simson ketika menghadapi tipu daya, hawa nafsu, keinginan manusia dagingnya, dirayu oleh Delila, wah dia tidak tahan. Dan dia membuka rahasia, Allah itu kasih kekuatan kepadaku gara-gara rambut ini rahasianya, tidak boleh dipotong. Dia ngomong sama Delila. Siapa sih Delila? Seorang yang dia ingini begitu rupa, padahal bukan dari Allah pastinya. Karena Delila ini orang asing, penyembah berhala, bukan orang Yahudi. Tetapi diminta oleh Simson kepada orang tuanya, kawinkan aku dengan Delila. Begitu menggebu-gebunya Simson ini. Ini adalah gambaran dari anak-anak muda. Kekuatan fisik kita, kekuatan masa muda kita. Kadang kita tidak berpikir panjang. Yang penting di depan kita dapatkan. Itu keinginan daging. Itu hawa nafsu manusia. Kalau itu tidak ditundukkan kepada Allah, kita nanti melihat Yusuf. Akhir hidupnya adalah kehancuran.
pergumulan tanpa iman akan menjadikan kehancuran. Tapi kalau kita melihat Yusuf ketika dicobai dalam Kejadian ya, pasal 39, Yusuf ketika dicobai oleh seorang wanita, istri bos, orang yang berada, semuanya ada di sana. Yusuf tinggal di rumah itu. Yusuf masih berusia 17 sampai 18 tahun waktu itu. Ya, seusia siapa di antara saudara muda di sini? 17-18 tahun. Yusuf, seorang muda yang tidak berpengalaman dalam hal seks, pornografi, percintaan. Tapi ini tantangan orang-orang muda, kan? Saya pun pernah mengalami muda. Saya berkata ini pergumulan. Yusuf mengalami pergumulan, tapi kenapa Yusuf menang? Kenapa Simpson kalah? Sebagai laki-laki muda banyak orang tertarik, bukan hanya jodohnya saja yang tertarik kepada Yusuf. Ya, Tuhan sediakan jodoh bagi Yusuf. Tapi coba lihat ketika Yusuf gagah perkasa, muda, kerjaannya semua berhasil. Banyak orang yang tertarik sama Yusuf. Termasuk istri orang namanya Potifar, istri Potifar ya maksud saya. Juga tertarik pada Yusuf. Ya ini bicara Yusuf laki-laki. Sama halnya dengan kepada perempuan. Ketika engkau nanti berhasil, ya, ketika engkau nanti betul-betul hasil karyamu sebagai orang muda itu nampak, akan banyak orang yang tertarik padamu. Nah hati-hati kalau mau pilih jodoh, cari yang benar dari Tuhan. Jangan sembarangan, ya. Jangan karena nafsu kedagingan. Sadar, Yusuf punya satu kunci, bahwa dia sadar akan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, dan seterusnya. Yusuf punya satu kesadaran bahwa Tuhan selalu beserta di saat apapun. Berjalannya waktu, Yusuf dengan setia melakukan semua pekerjaannya. Dia selalu sadar ada Tuhan yang menyertai dia. Yusuf sebagai orang asing, dia orang dibeli ya, jadi budak. Jadi pekerja tanpa bayaran sebetulnya, budak, dibeli. Dibawa ke Mesir. Buat Yusuf itu satu tempat yang asing. Bahasanya, komunikasinya, bagaimana dia harus hidup nyaman di tempat yang asing. Gak bisa. Dia gak punya teman sebetulnya. Karena itu lebih mudah dia bersahabat dengan Allah, dengan Tuhan. Dia selalu sadar ada Tuhan di kiri kananku, di muka belakangku ada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu dalam keterasingannya merasa dia sendiri, dia sadar ada Tuhan, ada Tuhan. Saya belum mencapai usia lebih lanjut ya dari Bapak Ibu Saudara di sini. Saya tidak sebutkan sebab nanti kita akan semua juga mencapai kepada usia yang lebih lanjut. Di saat itulah kita mungkin akan merasa sendiri ya. Lebih merasa terasing begitu ya. Apalagi suami yang sudah ditinggalkan, istri yang sudah ditinggalkan oleh suami. Akan lebih merasakan, aku kok terasing ya sekarang ya. Nah ketika itu sadar bahwa Tuhan beserta kita. Nah kesadaran Tuhan beserta kita ini membawa sebuah kekuatan dan kekuatan roh ya, kekuatan rohani kita. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Fokusnya kepada Tuhan. Yang paling berharga adalah Tuhan. Punya satu kesadaran, iya Tuhan, Engkau saja sahabatku, temanku, teman hidupku. Dalam pergumulan sadar, Engkau menyertaiku ya Tuhan. Orang yang seperti itu seperti
Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Orang-orang Kristen, orang percaya tidak akan menjadi lelah, tidak akan menjadi lesu, sekalipun pergumulan demi pergumulan kita hadapi. Sebab itu hanya berlaku semusim. Ya, ada musimnya pergumulan itu harus kita gumuli begitu berat. Tapi percaya kekuatan di dalam Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Selalu berharap yang terutama apa maksud Tuhan. Saya ingat Pak Harto pernah khotbah. Kalau kita mengalami sebuah permasalahan, pergumulan, kesulitan, kesukaran. Pertama kali berdoa, Tuhan apa dosaku? Tanya sama Tuhan, apa ini salahku ya Tuhan? Kalau sudah ketemu atau tidak ada salah, berarti Tuhan punya rencana, cobaan. Kita menggumuli percobaan itu dengan satu kepercayaan, kesadaran, Engkau ada bersertaku. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ini diciptakan sebagai ciptaan baru. Ya, jangan ada yang merasa kalau dulu aku gagal, kali ini bisa gagal lagi. Tidak. Tuhan selalu baharui semangat kita. Tuhan selalu baharui kekuatan kita. Di dalam Tuhan kita ini selalu ciptaan baru. Ya, selalu ada harapan baru. Kristuslah yang melakukan segalanya dalam hidup kita. Yehezkiel pasal 36 ayat 26. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi bukan pergumulan secara fisik, secara lahiriah itu yang lebih penting Bapak Ibu. Tetapi yang lebih penting di hadapan Tuhan, ketika kita punya iman, yaitu hati dan roh kita, semangat kita. Takut akan Allah, mencari kebenaran, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan. Ketika saya tidak menemukan jawaban atas persoalan jawaban, seolah-olah kita ini ragu, seolah-olah kita mau tinggalkan Tuhan, seolah-olah iman kita itu sudah tidak mungkin hidup lagi. Benar enggak nih Tuhan? Kok enggak tolong-tolong saya? Di saat itu berpikirlah. Kalau kita lupa, tidak sadar bahwa Allah menyertai, kita bisa berpikir, orang lain Tuhan tolong. Lagu-lagu pujian itu semua syairnya Tuhan tolong. Masa saya tidak akan mengalami itu? Berapa juta orang di dunia ini percaya pertolongan Tuhan. Masa saya tidak ditolong? Saudara, ini logika-logika yang membangkitkan semangat kita kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan akan memberi hati yang baru, roh yang baru supaya kita datang pada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan ketika pergumulan datang. Karena Tuhan punya maksud. Tuhan ingin karakter kita, Tuhan ingin kita berbuah-buah lebat. Lewat pergumulan persoalan yang kita hadapi dan kita menang, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian atau cerita. Seorang pilot yang selamat ketika membawa 147 penumpang 2018 ketika ada gempa di Palu. Bapak Ibu pernah menyaksikan kesaksian pilot ini? Namanya Riko Seta Setiawan. Mungkin panjangnya Riko Seta Setiawan. Saudara search sendiri di YouTube, di internet, banyak kesaksiannya. Jadi dia sebagai pilot punya perhitungan dan punya data, waktu, jam dia harus mempersiapkan penumpang masuk, pintu ditutup, kapan dia landing, dia take off, ya, kapan dia mengangkat pesawatnya, di berapa ribu kilometer di atas permukaan laut dan sebagainya. Itu semua ada di mesin, di komputer dari pesawat, tercatat semuanya.
Dan Bapak Ibu tahu, tanggal 28 September itu gempa Palu terjadi. Ya, jamnya saya lupa, tidak catat. Tetapi pesawat yang dia kemudikan ini bisa tepat hanya beda 1 detik. Jadi 1 detik dia sudah mengangkat pesawatnya. 1 detik kemudian mulai terjadi gempa skala 7,7 Richter. Dan di situ gempa Palu itu, kalau filmnya Bapak Ibu pernah lihat, itu rumah, bangunan segala macam bisa bergerak, bergeser gitu. Kecepatan berapa kilometer per jam. Menghancurkan sekali. Dan dia bersaksi sebelum kejadian itu, ya, pilot ini bersaksi sebelum dia mengalami kejadian itu, dia selalu dengar suara Tuhan. Dia selalu dengar pesan kesan di hatinya yang mendorong dia untuk melakukan lebih cepat, cepat. Sehari sebelumnya tanggal 27 dia berkata, dia di pesawat itu memuji Tuhan, menyanyi, hadirat Tuhan turun, dia menangis sepanjang perjalanan sampai kopilotnya orang Islam. Saudara seiman yang lain berkata, kapten, ya, suaranya bagus ya, rekaman aja kapten. Dia merasa waktu itu, wah aku ini keterlaluan ya, memuji Tuhan, nyanyi terus-terusan, berdoa, nangis, sampai orang di sebelahnya mungkin risih gitu ya. Dia diam aja, dia tanggung semuanya. Nggak tahu kalau hari besoknya dia harus membawa pesawat dari Palu menuju ke Makassar. Itu mengalami kejadian yang sangat dahsyat. Hanya 1 detik bedanya. Luar biasa. Dan dia sudah mengawali 4 menit lebih awal dari jam keberangkatan. Kalau jam keberangkatannya itu saya ingatnya hanya menitnya ya. Menit ke 55. Nah dia berangkat 52. Dia sudah tutup pesawat semua. Siap berangkat. Ya, tadinya ada tim kru yang mempersiapkan itu jengkel sama pilot Rico Seta ini. Saya tadinya jengkel, kenapa diburu-buru gitu ya. Tapi setelah tahu pilot ini take off, ngangkat pesawatnya kurang minus 1 detik. Ya, rodanya sudah tidak menyentuh dasar landasannya. Waktu itu landasannya sudah digoncang, sudah terbelah tuh tanah. Ya, padahal bangunan di bawah landasan pesawat itu lebih kuat dibanding jalan raya biasa. Itu bisa terbelah di Palu tahun 2018. Ini kesaksian yang sangat membuat kita yang mendengar bahwa benar Tuhan itu beserta kita. Tuhan itu ada. Kalau kita hidup dalam pimpinan Roh, kita selalu dalam memuji Tuhan, berdoa, percaya firman-Nya, kuasanya, janjinya, pimpinannya, kita selamat. Ya. Iman dan pergumulan. Kalau iman kita tetap setia, tetap kita pertahankan, tetap percaya. Endingnya, akhirnya Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita naikkan pujian. Hanya semusim itu akan berlalu dalam hidup kita. Pergumulan yang kita alami itu hanyalah semusim. Mari kita tetap pelihara setia kita kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
Semusim berlalu, musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Tapi luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu. Saya serahkan mimbar pada Bapak Gembala. Terima kasih. Dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajar setiap jemaat-Mu untuk mendengar dan mengerti kehendak-Mu. Dan kami percaya iman dan pergumulan akan kami lewati dengan baik. Berkati hamba-Mu Pak Lukman yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terus memberkati hamba-Mu Bapak dan Ibu Lukman, Sam dan Kesia, menjadi berkat buat kemuliaan nama-Mu. Kami semua sudah diberkati Tuhan. Kami tahu setiap kali kami menghadapi pergumulan dalam kehidupan kami, dan setiap masalah yang terjadi Engkau turut bekerja sama mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau tetap menjadi kekuatan hidup kami. Berkati jemaat-Mu pagi ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan baru. Dan yang putus asa Engkau buka jalan. Sebab bagimu selalu ada jalan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur pagi ini. Untuk segala kebaikan Tuhan. Yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita akan menyimak warta sepekan.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Lukman Wijaya. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Eritiono. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Hadir dan ikutilah Praise and Worship Jumat tanggal 5 Juli 2024 jam 6 sore. Waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, Bapak Ibu, saya tetap berharap acara-acara ibadah kita tidak hanya pada hari Minggu, tetapi ada yang datang ke WPI, ada yang datang ke Pria, PRBI. Jumat depan ada Praise and Worship, ya, ujian dan penyembahan, hanya 1 jam saja. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga bersama aku? Yesus pergi, muridnya tidur. Itu pergumulan yang dikatakan Pak Lukman tadi. Nah, mari kita ujian dan penyembahan kita datang bersekutu supaya kita kuat. Kita akhiri ibadah kita akan berdiri. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang teramat baik buat kami. Pagi ini kami percaya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kemenangan buat kami untuk setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Hamba-Mu tidak tahu pasti apa yang sedang dihadapi oleh para jemaat-Mu, tetapi Engkau Allah yang menjadi jawaban dari setiap masalah kami. Berkati setiap kami yang sudah hadir pagi ini dan beri kemenangan atas pergumulan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan terus bersyafaat, biarlah kemuliaan Tuhan ada di seluruh suku-suku bangsa yang ada di seluruh Nusantara. Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Berkati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang ada di seluruh muka bumi. Biarlah Injil Tuhan didengar oleh setiap orang, dan Tuhan segera datang kembali. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita akan angkat dua tangan kita. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan oleh anugerah-Nya. Dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai, memberkati engkau
Dimanapun engkau berada, segenap usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih setia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin.